Bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Ya, pilar keempat sekolah bisnis kita, Messi Internasional, mengajarkan 7 langkah sukses. Ya, pilar keempat. Ya, seperti sistem kita, 7 langkah sukses bagaimana menjalankan bisnis ini. Yang pertama, langkah pertama, kita semua harus punya impian. Kok lucu ya? Ada bisnis besar, modalnya impian. Ya, syarat utamanya adalah impian. Kenapa? Karena di bisnis ini Anda tidak punya bos. Upline Anda bukan bos Anda. Ya, perusahaan bukan tempat Anda bekerja. Downline Anda bukan anak buah Anda. Ya, yang menjadi bos Anda adalah Anda sendiri. Tentunya harus ada alasan, yaitu impian. Impian itu adalah burning desire, keinginan yang membara dalam hidup Anda untuk Anda wujudkan sebelum Anda dipanggil pulang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin doa-doa Anda setiap malam Anda doakan, ya, impian ini. Dan mungkin ketika Anda mendoakan dengan sungguh-sungguh Anda menangis, ya. Nah, kalau Anda punya impian yang besar di bisnis ini, ya, Anda akan sukses di bisnis ini. Nah, kalau Anda tidak punya impian, Anda harus menggali impian Anda. Nah, bagaimana caranya untuk menggali impian? Itu nanti ada di acara NDOT, ya. Ada acara New Distributor Orientation Training. Bagaimana menggali impian? Anda harus ikut training tersebut. Dan kemudian Anda harus punya sikap positif. Sikap positifnya terhadap apa? Satu, terhadap perusahaan. Yang kedua, terhadap produk. Yang ketiga, terhadap marketing plan. Yang keempat, terhadap Messi Internasional. Yang kelima, terhadap upline Anda. Yang keenam, terhadap downline Anda. Berikutnya lagi terhadap pertemuan. Dan training-training yang lain, Anda harus punya sikap positif. Sikap negatif seperti ini. Mungkin saat ini Anda baru masuk. Atau mungkin berkali-kali Anda ikut di presentasi ini. Anda melihat tidak sampai 100 orang sudah 3 bulan ini. Dan Anda berpikir, mungkin bisnis ini nggak cocok di Indonesia. Itu pikiran atau sikap negatif. Kalau orang yang bersikap positif akan mengatakan, wow, bisnis ini luar biasa. Bisnis ini punya potensi yang sangat luar biasa. Saya ingin menjadi orang pertama di kota saya. Itu sikap positif. Nah, ketika Anda punya sikap positif, Anda dibutuhkan juga komitmen dalam mewujudkan impian. Komitmen adalah janji pada diri sendiri, janji pada orang-orang Anda kasih, pada anak Anda, istri, suami Anda, bahkan kepada Tuhan. Anda berjanji, Anda ingin mewujudkan impian Anda. Itulah komitmen. Apapun penghalangnya Anda tidak peduli. Kalau Anda punya komitmen yang kuat, sikap positif yang luar biasa, dan impian yang besar, Anda dijamin sukses di bisnis ini 90-95%. 5-10% itu hanyalah langkah-langkah teknis. Kita lihat langkah-langkah teknis. Yang kedua, ya, daftar nama. Nah, inilah modal, ya, selain impian tadi, modal real, modal nyata yang Anda butuhkan. Ya, impian kan belum kelihatan, ya. Modal real yang Anda butuhkan. Setiap kita yang hadir di ruangan ini punya handphone, ya. Handphone ini minimal ada 1000 lebih nama, di mana Anda bisa kenal dan ada juga tidak kenal. Ada 1000, itu modal Anda. Nah, bagaimana memanfaatkan daftar nama ini? Ada trainingnya di NDOT, ya. Kemudian ketika daftar nama habis, Anda bisa mencari, menambah daftar nama, yaitu prospecting. Ada juga trainingnya di NDOT, ya. Ikutin aja trainingnya. Yang kemudian yang ketiga, membuat janji secara profesional. Bagaimana cara membuat janji secara profesional? Itu ada trainingnya di NDOT, ya. Nah, Anda harus ikut trainingnya. Nah, kadang-kadang Anda bisa lihat di sini, mungkin Anda undang 100 orang, kok yang datang cuma 1 orang? Itu pasti ada yang salah. Oleh sebab itu, bagaimana membuat janji secara profesional? Anda harus ikut trainingnya. Yang keempat, presentasi. Presentasi dalam kategori Messi Internasional itu artinya Anda berbicara bisnis, ya, dari A sampai Z secara tuntas, totalitas 4 pilar. Kalau Anda hanya membicarakan 3 pilar, itu bukan presentasi kalau menurut 7 langkah ini, ya. Jadi Anda harus berbicara, ya, secara tuntas. Itu baru disebut sebagai presentasi. Nah, bagaimana cara presentasi profesional? Ada juga trainingnya NDOT. Nanti akan ada role play-nya. Nah, bagi Anda yang belum bisa presentasi, gunakan sistem. Bagaimana cara menggunakan sistem? Undang orang ke pertemuan seperti ini. Biarkan kami, para pemain di bisnis ini, para presenter bisnis ini yang mewakili Anda mempresentasikan bisnis ini. Oke. Yang kelima, follow up. Ya, langkah kelima, follow up. Follow up ini adalah tindakan atau tindak lanjut
apakah orang itu join atau tidak join. Anda akan mendapatkan keuntungan, Anda ditolak maupun Anda tidak ditolak. Bagaimana caranya? Anda ikuti di NDOT. Ya. Kemudian yang kelima, yang keenam, pengguna produk 100%. Anda harus mencoba semua produknya. Supaya ketika Anda berbicara tentang produk, ya, Anda akan berbicara dari hati Anda. Oleh karena apa? Oleh karena Anda mengerti betul mutu khasiat dari produk kita. Ya. Beberapa puluh tahun yang lalu, perusahaan Chrysler, ya, ada seorang petingginya itu mendapatkan hadiah mobil Toyota yang paling mahal. Ya, kalau tidak salah Toyota Crown termahal waktu itu. Gratis. Dengan syarat petinggi dari Chrysler ini harus memakainya ke kantor. Dia tidak mau. Kenapa? Ketika dia menerima tawaran itu, artinya dia mengatakan ke seluruh dunia bahwa mobil Chrysler jelek. Yang terbaik adalah mobil Toyota. Dan dia tidak mau. Nah, di bisnis ini juga, kita bisnis produk, kita harus percaya dan trust pada produk kita. Yang ketujuh, alat bantu. Nah, ini yang paling parah nih. Terlalu banyak, saya boleh katakan, lebih dari 90%, lebih dari 90%, bukan mungkin 95%, orang menjalankan bisnis ini dengan cara konvensional, dengan cara tradisional, dengan cara kehebatan logika dia, dengan cara pengalaman dia di bisnis yang lain, bukan bisnis networking. Anda akan gagal. Anda akan gagal. Karena alat bantu di bisnis ini spesifik. Kita lihat sama-sama alat bantunya, yaitu pertemuan. Bisnis ini dibangun dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Ada pertemuan presentasi seperti ini, ada pertemuan offline, ya, NDOT, ada pertemuan silver planner, gold planner, dan lain sebagainya. Nah, dari pertemuan-pertemuan inilah bisnis ini dibangun. Pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang Anda tidak hadiri. Kok bisa? Nanti Anda dengarkan di training NDOT, ya. Kemudian, yang berikutnya, ada satu lagi alat bantu, yaitu upline Anda. Tapi ingat, upline Anda bukan pembantu Anda. Saya ulang. Upline adalah alat bantu Anda untuk menjalankan bisnis ini, tetapi bukan pembantu Anda yang seenaknya Anda suruh-suruh. Kalau minta pertolongan harus ada kata tolong. Seperti itu. Supaya upline dengan senang hati mau membantu jaringan Anda. Oke. Yang berikutnya, gunakan internet, ya. Tentunya upline ini adalah sesuai dengan garis sponsorisasi yang aktif, ya. Jangan berkonsultasi kepada upline yang tidak aktif. Nanti Anda akan muntaber juga. Internet gunakan, WA, FB, IG, dan Twitter nanti juga ada di training NDOT. Kemudian baca buku-buku positif. Ini sangat berat dilakukan. Tapi kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, dan kalau Anda ingin jaringan Anda membaca buku dan cerdas di bisnis ini, Anda harus dimulai dari Anda. Beli buku. Yang pertama, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Buku ini sangat penting untuk mengetahui dan untuk mengerti tentang manusia. Karena kita presentasi, kita mengundang, ya, untuk melihat presentasi ini kepada manusia, bukan kepada peliharaan kita, ya, seperti kucing, anjing, ya, marmut, dan lain sebagainya. Yang kedua, berpikir dan berjiwa besar. Bisnis ini syarat dengan penolakan, penuh dengan penolakan, penuh dengan janji-janji palsu, penuh dengan PHP dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari bisnis ini. Kalau Anda punya buku ini, Anda tidak akan sakit hati ditolak. Anda tidak sakit hati di PHP. Anda hanya tersenyum. Kok bisa tersenyum ditolak? Bukankah itu menyakitkan hati kita? Tidak, kalau Anda punya buku ini. Ya, alasannya apa? Setiap penolakan, setiap PHP, setiap janji-janji palsu, ya, yang Anda terima itu punya nilai rupiah. Katakanlah Anda konsisten di bisnis ini, bertahan sampai 1 tahun, membangun bisnis ini dengan 7 langkah sukses. 1 tahun dari sekarang, Anda sudah punya income minimal 100 juta per bulan. Artinya dalam 1 tahun berikutnya, Anda sudah punya income 1,2 miliar. Katakanlah sebelum Anda mencapai 1,2 miliar, Anda ditolak 1000 kali jumlahnya. Ditolak, di PHP, diberikan janji palsu 1000 kali. Saya rasa sampai saat ini belum ada yang 1000 kali. 100 pun mungkin. Bahkan mungkin belum pernah ada yang di sini nggak pernah ditolak. Karena tidak pernah mengundang. Karena tidak pernah presentasi. Halo, ngaku ya.
Nah, artinya 1,2 miliar dibagi 1000 itu nilainya 1,2 juta rupiah. Artinya, nilai sebuah penolakan, nilai sebuah PHP, nilai sebuah janji palsu 1,2 juta rupiah. Setiap kali Anda ditolak, Anda harus bersyukur mengumpulkan uang 1,2 juta. Ditolak di PHP 1,2 juta. Dikasih janji palsu 1,2 juta. Saya yakin kalau Anda mengerti bisnis ini seperti ini, Anda tidak akan sakit hati ditolak. Yang berikutnya, belilah buku Business School Robert Kiyosaki. Fungsinya ya Bu, ketika buku ini, ketika ada orang yang Anda sponsoring up, ya, nilai ekonominya lebih tinggi dari Anda, jabatannya lebih tinggi dari Anda, untuk menasihati dia supaya mau ikut pertemuan di bisnis ini, mungkin Anda sungkan. Berikan buku kepada dia. Buku inilah yang akan menegur dia, yang akan mendidik dia, yang akan membuat dia semangat menjalankan bisnis ini. Syaratnya, Anda dulu yang harus baca, supaya ketika Anda promosikan buku ini, Anda mengerti isinya. Berikutnya, biasakan dengarkan audio dan nonton video-video positif yang memotivasi tercapainya impian Anda. Lupakan 1 tahun ini nonton film-film sinetron, apalah yang seperti itu yang membuat Anda menangis, lihat berita-berita yang membuat sakit kepala, lupakan. Fokus di impian Anda. Nah, saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda lakukan 7 langkah sukses ini, terus-menerus, konsisten, persisten, maka saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda menduplikasikan sistem ini kepada jaringan Anda, maka Anda membangun bisnis yang sangat luar biasa, bagaikan Anda menggelindingkan bola salju. Dan ini, jangan heran suatu kali Anda punya income 100 juta, 200 juta, 500 juta per bulan, bahkan mungkin 100 juta per hari. Demikian dari saya, salam dahsyat dan sukses.